Ani Mutiarmus yang sedang bekerja di rumah sakit ini. Terlebih dahulu sebelum kita melakukan tanya jawab, mungkin saya mengetahui nama dari Ibu. Namanya siapa, Bu? Amel, Dok. Ibu Amel, usianya berapa, Bu? 45 tahun. 45 tahun. Dia pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi beberapa menit ke depan ini saya sebagai dokter akan membantu Ibu menyelesaikan masalah-masalah Ibu yang sehingga Ibu datang ke rumah sakit ini. Jadi saya harap Ibu bisa menjawab semua pertanyaannya dengan baik, jujur, dan lugas. Ibu tidak perlu merasa takut terhadap saya karena semua pertanyaan-pertanyaan, hasil pertanyaannya Ibu akan saya tulis dan diarsipkan sebagai privasi pasien. Jika Ibu kurang nyaman terhadap saya, Ibu bisa bilang nanti saya gantikan oleh dokter lainnya. Ibu bersedia saya tanya-tanya, Bu? Iya, Dok. Ya, kita berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bisa saya bantu, Bu? Apa masalah tak? Sedih kayak ini, Dok, karena hamil juga nikah di anakku. Sejak kapan kita tahu hamil di luar nikah anaknya Ibu? 1 bulan yang lalu, Dok. 1 bulan yang lalu ini. Sebelumnya ini Ibu, anak tak sudah pernah mengalami hamil di luar nikah atau ini yang pertama kalinya? Baru ini, Dok. Ada keluhan lain tak selain sedih dan kecewa terhadap keadaan tak sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Ibu di sini gak sedih dan kecewanya karena anaknya Ibu hamil di luar nikah, ya? Iya, Dok. Apakah ini berpengaruh terhadap aktivitas aktivitas sehari-hari? Misalnya Ibu kan Ibu rumah tangga, Ibu bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya, Ibu bagaimana? Sudah tidak pernah keluar-keluar rumah, Dok. Kebanyakan di dalam rumah. Jadi karena kan malu sekali Kak sama tetangga, aku takut Kak ketahuan ini anakku, Dok. jadi kita masih tutup-tutupi ini anak tak? Iya, Dok. Jadi ini karena Ibu sudah bilang Ibu sering di rumah, biasanya aktivitas apa yang kita lakukan di rumah, Ibu? Biasa menyapu, memasak, tapi lebih sering Kak di kamar, Dok. Lebih sering Kak merenung di kamar, Dok. Karena pikiranku itu ke anakku itu, Dok. Apa yang kita rasa pada saat kita merenung di kamar, Bu? Sedih sekali Kak, Dok. Ya. Sedihnya ini kita rasa seperti bagaimana, Bu? Kecewa kita terhadap diri kita atau tidak, bagaimana, Bu? Kecewa Kak terhadap diriku, Dok, karena ini anakku anak satu-satu, Dok. Anak yang kita harap, kita merasa gagal jadi orang tua, Dik? Iya, Dok. Iya. Jadi Ibu, saya berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu, bagaimana hubungan tak dengan suami tak? Semenjak ada masalah ini, Bu? Tidak harmonis nih Kak selama ini, Dok, karena suamiku juga menyalahkan saya kayak saya ini tidak becus sekali jadi ibu karena anak satu-satu bisa begini karena selalu jika sama anakku, tapi suamiku tidak percaya sama kita nih, Dok. Iya. Jadi ibu kalau terhadap kalau bapak terhadap anaknya Ibu bagaimana hubungannya? Apakah masih seperti yang dulu atau sudah renggang hubungannya semenjak ada masalah ini, Bu? Tidak nih, Dok, karena sudah tidak, Dik? Aku juga merenung terus juga di kamar, Dok. Merenung ini anaknya Ibu juga merenung di kamar sudah beberapa hari, Bu? Sudah lama nih, Dok. Semenjak Ibu dia tahu dirinya hamil. Oh iya. Kalau kita terhadap anak tak bagaimana, Bu? Tidak pernah, jarang nih juga, Dok, karena dia juga lebih sering di dalam kamar, Dik? Merenung. Saya juga merenung di dalam kamar, tidak tahu mau bagaimana, Dok. Sedih sekali, Kak. Jadi bisa dihitung berapa kali Ibu bisa berbicara kepada anak tak setiap hari? Kalau bisa diskalakan, misalnya cuma pada saat dia keluar makan, kita ketemu, sudah makan nak, atau masih bawang muka biasa atau bagaimana, Bu? Pada saat makan biasa, Dok. Kita ketemu anak tak? Iya, itu pun kalau mau makan, Dok. Tidak ada keberanian tak untuk cerita ini merenungnya ini anak tak kepada kita dan suami tak? Tidak ada nih, Dok. Karena kurang harmonis tadi, Dik. Jadi
Ibu, mungkin Ibu bisa jawab jujur, apakah selama beberapa hari ini atau beberapa bulan ini Ibu merasa ada suara-suara yang Ibu dengar yang atau ada yang kita lihat yang hanya Ibu bisa lihat? Tidak juga. Tidak ada, Dik. Jadi Ibu, kita berlanjut ya pertanyaan berikutnya. Kemudian karena ada masalah-masalah seperti ini yang timbul karena anak ta, bagaimana perasaan tak sekarang? Akhir-akhir ini bagaimana perasaan tak? Sedih dok. Sedih, terus bagaimana sedihnya? Selalu jika berdoa sama Allah, berharap bisa menghadapi semua ini, bisa ikhlas dan suamiku juga bisa terima semua ini dan kembali harmonis. Ya, itu bagus ya Bu. Kita lebih dekat kepada Tuhan. Jadi mungkin Ibu bisa saya tanya-tanya beberapa pertanyaan yang normal ya Bu. Ibu bisa jawab atau ikuti saya. Sekarang ini Ibu kan malam. Biasanya Ibu tidur jam berapa kalau malam? Biasanya tidur jam 2, terus biasa juga bangun, tapi tidurnya tidak terlalu lama dok. Jadi Ibu sudah tidur ini sejak kapan Bu? Sejak tahu bahwa Tahu anaknya Ibu hamil di luar nikah? Iya dok. Jadi sudah sebulan ini Bu? Iya dok. Kalau tidur ini masih sama mohon maaf Bu, masih sama suami tak? Tidak nih dok. Sudah tidak. Jadi Ibu bisanya tidur ini misalnya Ibu merenung di kamar, biasanya Ibu melakukan apa untuk kasih hilang sedih dan kecewanya Ibu? Berdoa sih dok. Berdoa Dik. Iya dok. Ada misalnya obat-obatan untuk menghalangi dari rasa cemasnya Ibu, paniknya Ibu ini? Tidak ada dok. Jadi Ibu tidak ada minum obat Dik? Tidak ada. Apakah ada penyakit atau riwayat penyakit tak Bu? Tidak ada dok. Kalau orang tua tak misalnya ada penyakit gulanya, hipertensinya, tidak ada jadi? Tidak ada dok. Jadi sehat Ciki. Jadi Ibu bisa jawab lagi pertanyaan saya. Ibu ini kan sekarang ini jam berapa Bu? Sudah jam 10.30 dok. 10.30 ini malam atau pagi atau Malam. malam Dik? Bagaimana keadaannya ini di sekitar Bu? Apakah kita rasa sepi? Apakah kita rasa banyak orang atau bagaimana? Sepi dok. Sepi Dik? Iya. Cuma ada berapa orang yang kita di sini? Cuma kita berdua atau ada manusia-manusia lain kita lihat? Berdua aja dok. Berdua aja Dik. Jadi Ibu bisa bisa ikuti apa yang saya bilang ya. Jadi ini saya akan bilang ballpoint, meja, kertas, pulpen. Bisa ikuti Bu? Ballpoint, meja, kertas, pulpen. Ya. Jadi pada saat hari Minggu atau hari-hari liburnya Ibu ini biasanya Ibu kemana? Di rumah juga. Di rumah jadi. Kalau pergantian tahun Ibu biasanya kemana bersama keluarganya Bu? Biasanya pergi liburan dok. Liburan jadi bertiga Kidi atau ada yang Bertiga ikut dok. orang saja? Jadi ini Ibu misalnya Ibu menemukan sebuah dompet di jalan dan Ibu ini sedang buru-buru, misalnya Ibu ingin pergi ke pasar dan harus Ibu sampai di pasar karena sudah mau tutup pasarnya 5 menit lagi dan Ibu dapat dompet di jalan. Ibu ini ambil dompetnya atau tidak? Saya ambil dok, kemudian Dan Ibu kan buru-buru ceritanya ini. Ibu tetap ambil dan cari alamatnya dompet itu atau meninggalkan dompet itu? diambil dok, kan bisa diambil bawa kita ke pasar, kemudian pulang pasar bawa kita cari alamatnya. Ya. Jadi Ibu bisa ulangi lagi, ada beberapa angka akan saya ucap, Ibu bisa ulangi. 5, 4, 3, 7, 2, 1. 5, 4, 3, 7, 2, 1. Jadi Ibu ada peribahasa yang menjelaskan bahwa air susu dibalas dengan air tuba. Apakah Ibu tahu makna dari air susu dibalas dengan air tuba? Misalnya bagaimana itu Bu? Misalnya kejahatan dibalas dengan kebaikan, ataupun kebaikan dibalas dengan kejahatan, atau ada hal lain? Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nah, betul. Kemudian
dari hasil tanya jawabnya ini Ibu, dari masalah-masalahnya Ibu, saya menduga sebagai dokter Ibu mengalami depresi et causa atau karena adanya masalah hamil di luar nikahnya anaknya Ibu. Dan di sini Ibu sangat terganggu di hubungan keluarganya pada saat Ibu berada di rumah, dan hubungan keluarga dengan suami juga kurang baik karena ada masalah ini. Anaknya Ibu kurang dekat lagi kepada Ibu ya. Kemudian bapaknya tidak mengerti keadaannya anaknya karena tidak percaya dengan anaknya bisa seperti ini. Kemudian karena pekerjaannya Ibu sekarang hanya tinggal di rumah, sehingga Ibu lebih mudah untuk berpikir bahwa ini masalah-masalah yang berat, tapi sebenarnya ini masalah yang Ibu hadapi adalah masalah biasa dan bisa Ibu tangani jika Ibu berdekat dengan Allah atau Tuhannya Ibu. Jadi saran saya sebagai dokter, karena Ibu tidak ada penyakit lain, tidak ada obat juga yang kita minum, saya sarankan Ibu untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Kalau misalnya Ibu bisa, karena Ibu kan sulit tidur, Ibu bisa sebelum tidur itu berwudu, baca-baca seperti ayat kursi sesuai dengan agamanya Ibu, kan agama Islam. Kemudian mungkin kalau Ibu kurang bisa tidur atau sulit untuk tidur, mungkin Ibu bisa mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran atau zikir. Jika ada pikiran-pikiran Ibu merasa sedih dan kecewa, sudah tidak becus menjadi orang tua, itu hal yang wajar Bu, karena setiap orang itu mempunyai masalah-masalah dalam hidupnya. Jadi saya harap Ibu bisa dekatkan diri lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini cocok sekali nih Bu, Ibu datang ke sini dan meminta saran kepada saya untuk menyelesaikan masalahnya Ibu. Dan saran saya itu Ibu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terapi berikutnya ini Ibu untuk non-farmakologinya ini, saya harap Ibu untuk menjaga atau mengalihkan kegiatan-kegiatannya Ibu. Jangan lagi suka merenung, misalnya bersosialisasi dengan tetangga-tetangga, misalnya melakukan tanam pohon di dekat-dekat rumah misalnya bercengkrama dengan tetangga-tetangga atau melakukan senam. Itu bisa juga berpengaruh terhadap pola pikirnya Ibu terhadap masalahnya Ibu. Karena dari beberapa pengalaman dan edukasi dari beberapa pasien, terbukti bahwa jika kita lebih bersosialisasi di luar dari keluarga kita, itu dapat berpengaruh terhadap pengobatan depresinya Ibu. Jadi untuk terapi berikutnya itu Ibu mungkin bisa bicara pelan-pelan kepada suaminya Ibu, terutama sebelum kepada anaknya. Ibu harus jalin komunikasi yang baik dulu antara suami Ibu dan Ibu sendiri. Gimana kita bisa bilang pelan-pelan kepada suaminya Ibu untuk lebih memahami anaknya bahwa ini sudah terjadi dan tidak perlu disesali, karena lambat laun hidup akan berjalan terus, dan hidup hanya sementara dan akhirat itu kekal Bu. Ibu bisa bilang kepada suaminya Ibu untuk lebih sabar dan tabah menghadapi ini dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Banyak di luar sana Bu yang mengalami musibah lebih parah dari Ibu. Jadi Ibu harus tetap kuat menghadapi masalah-masalahnya Ibu. Ibu tidak usah berpikiran lain bahwa anaknya Ibu sudah tidak percaya lagi dengan Ibu, Ibu merasa kecewa. Itu hal yang biasa dalam hubungan anak dan orang tua, dan suami dengan istrinya. Jadi itu yang bisa sarankan kepada Ibu. Ibu ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Jadi untuk pemeriksaan status mental dari Ibu malah, jadi untuk status mentalnya itu efeknya ini adalah efek sedih akibat adanya masalah dari anaknya, yaitu anaknya mengalami hamil di luar nikah. Kemudian moodnya ini mood sedih dan kecewa. Kemudian untuk persepsinya dia ini normal menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari saya.
Kemudian untuk orientasi dan pola pikirnya ini sudah bagus, orientasi waktunya juga sudah bagus, dia menjawab dengan tepat setiap orientasi waktu, tempat, tanggal dan bulannya. Kemudian daya ingat, saya tadi memberikan peribahasa dan mengetahui pola pikirnya ibu. Daya ingatnya normal, tidak ada kelainan, kemudian tidak ada waham atau kelainan psikotik dari ibu malam. Kemudian untuk fungsi kognitifnya, kesadarannya itu normal, tidak ada gangguan. Kemudian untuk bakat dan kreatifnya ibu dapat berbicara dengan baik. Kemudian kemampuan untuk menolong dirinya ini dan memahami kondisinya ini kurang baik karena ibu merasa sering kecewa dan tidak percaya bahwa adanya Allah. Kemudian itu dari saya. Untuk status mentalnya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.